guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftaul Mufarija dari Prodi Manajemen Pagi semester 3, dan saya berasal dari kampus STI Yapan Surabaya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Customer Relationship Management, dan juga saya menjelaskan proses pengembangan konsumen. Dan sebelum ke strategi, saya akan menjelaskan pengertian Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dengan teknologi, dengan cara kita menjual produk-produk kita ke sosial media melalui teknologi yang sudah manusia buat dan yang sudah canggih banget ya zaman sekarang, yaitu memanfaatkan teknologi yang sudah dibuat, yaitu dengan penjualan itu kita tidak perlu mencari pelanggan, susah. Kita simpel aja mencari pelanggan melalui media sosial, dan juga pengirimannya juga bisa cepat. Dan itu sih pengertian dari Customer Relationship Management. Dan kita next aja ya, prinsip Customer Relationship Management terletak pada kemauan bisnis untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu. Jika perusahaan itu tidak memahami pelanggan dan apa yang mereka butuhkan, maka mereka tidak bisa mempertahankan pelanggan yang setia. Dan jika sudah tidak bisa mempertahankan pelanggan, berarti mereka sudah gagal dalam mempertahankan memenangkan persaingan bisnis. Itu dari prinsip Customer Relationship Management. Dan next, yaitu kita lanjut ke strategi Relationship Management, melakukan gamification itu apa sih? Yaitu menerapkan beberapa permainan untuk mempertahankan pelanggan. Sebagai contoh, yaitu leaderboard. Siapa yang melakukan leaderboard terbanyak dan yang memenangkan akan mendapatkan reward dari perusahaan itu. Apakah yang gagal? Tidak. Ya tentunya perusahaan itu juga tidak bodoh ya. Mereka juga mungkin bagi yang menang akan mendapatkan reward, dan bagi yang kalah mungkin akan mendapatkan cashback ataupun apa ya, meskipun tidak seberapa, setidaknya kita mendapatkan agar mereka tidak kabur. Kalau kita tidak melakukan, meskipun yang gagal kita tidak mendapatkan apa-apa, sama aja kita tidak melakukan gamification. Itu aja sih. Yang kedua, email marketing. Email marketing menjadi salah satu saluran yang tepat untuk tetap mencari informasi dengan pelanggan. Yang ketiga, penawaran eksklusif. Pelanggan menyukai segala bentuk penawaran yang bersifat eksklusif. Biasanya penawaran ini diberikan kepada program loyalitas pelanggan. Yang keempat, sistem poin. Sistem poin menjadi salah satu sistem reward yang patut untuk ditanyakan banyak pelanggan yang menggunakan produk atau layanan kita. Semakin banyak yang mereka kumpulkan, semakin banyak poin yang mereka kumpulkan nantinya, reward dari poin tersebut dapat mereka tukarkan melalui voucher, diskon, dan penawaran lainnya yang nantinya dapat melakukan pembelian berulang. Itu sistem poin, sama dengan halnya yang tadi. Yang pertama itu berkaitan banget sama strategi yang keempat ini. Dan next, strategi saya pikir sudah jelas ya. Kalau belum jelas ya
kalian bisa lihat lagi, dan saya akan menjelaskan yang selanjutnya, proses pengembangan konsumen. Yang pertama itu, sebenarnya proses pengembangan konsumen itu, perusahaan itu ya memang pastinya ingin menciptakan produk-produk terbaru yang mereka harapkan, yaitu semua dari harapan perusahaan kan. Nah, setelah itu, dan di sini akan menjelaskan proses pengembangannya kepada konsumen. Nah, yang pertama itu penciptaan ide. Penciptaan ide itu dalam tahap ini kita memikirkan ide tentang produk apa yang ingin kita buat, baik produk yang sudah dipasarkan atau belum. Nah, itu kita pikirkan, itu yang pertama ya. Proses yang pertama, kita memikirkan ide produk apa yang akan kita buat nantinya. Dan yang kedua itu penyaringan ide, yaitu kita mulai menyaring, menyeleksi, atau bahkan mengkombinasi ide-ide yang ada. Yaitu seperti kita punya ide, kita mau buat apa, kita ada, tapi kita menyaring dan menseleksi apakah ide itu udah benar atau belum. Nah, kalau kita udah menyaring dan menyeleksi, baru kita mengkombinasi ide-ide ya, seperti kita mengkombinasi ide yang lain, terus menggabungkannya gitu. Itu termasuk dari penyaringan ide ya. Dan yang ketiga, pembuatan dan pengujian ide. Kita mulai membuat serta menguji ide yang telah terbentuk hingga menjadi sebuah produk yang berkualitas dan sesuai harapan. Nah, itu pembuatan dan pengujian ide. Dan yang kelima ya. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yaitu pengembangan strategi pemasaran ini, kita mulai memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. Seperti tadi strategi customer relationship management itu kita mengembangkan strategi pemasaran kan. Nah, kita memperkenalkan produk kita melalui teknologi yang sudah ada, seperti sosial media. Kita menyebarkan sosial media dan kita mencari pelanggan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, analisis usaha. Analisis usaha ini, apakah produk yang dipasarkan akan memperoleh keuntungan. Kita harus, sebelum kita membuat produk itu, kita harus menganalisis dulu apakah produk yang dipasarkan akan memperoleh keuntungan atau tidak. Ya kalau tidak, ya kita ganti lagi dan kita akan mencari produk-produk yang lain. Kita akan buat produk yang lain. Dan yang keberapa sih? Kelima, ini yang keenam. Yang keenam, pengembangan produk. Mengembangkan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Nah, kita analisis seperti yang tadi, yang kelima, kita menganalisis terlebih dahulu, baru kita mengembangkan produknya. Kalau kita sudah mengetahui analisis dari keuntungan produk itu, baru kita mengembangkan produk itu. Kalau kita sudah menganalisis, sudah baru mengembangkannya, dan jadi enak kita mengembangkan itu kalau kita mengembangkan terlebih dahulu tanpa kita menganalisis, kita kan nggak tahu keuntungan dan kerugiannya kan. Dan yang ketujuh, market testing. Apakah produk tersebut sudah memenuhi target atau belum?
Tahap ini juga untuk mengetahui pendapat konsumen mengenai produk yang dipasarkan. Nah, market testing ini, apakah produk tersebut sudah memenuhi target atau belum? Kita ini mencari tahu apa produk ini sudah memenuhi target atau belum. Dengan cara apa? Ya, kita bisa mengetahui target itu, maksudnya itu memenuhi target itu, apakah kita itu sudah memenuhi konsumen, kita udah memenuhi keinginan konsumen atau belum. Nah, kita bisa mencari tahu lewat marketing testing ini. Itu sudah mengetahui produk yang sudah kita buat atau belum. Nah, mereka merasa puas atau tidak gitu. Kita bisa cari tahu lewat market testing ini. Nah, yang ke-8 itu komersialisasi. Tahap yang dilakukan demi menunjang penjualan yang telah diciptakan dan dikembangkan. Nah, komersialisasi ini tahap yang dilakukan demi menunjang penjualan yang telah diciptakan dan dikembangkan. Nah, tadi ini tahap yang terakhir, yaitu tahap ini melakukan penunjangan dalam penjualan produk yang telah diciptakan dan yang akan dikembangkan. Ini komersialisasi ini menunjang penjualan ya. Agak gimana sih nantinya itu akan berkembang pesat atau tidak, dan di komersialisasi ini kita menunjang produk yang baru kita buat dan baru kita analisis kemarin, kita tunjang agar produk itu bisa berkembang pesat. Nah, ini udah habis dan proses pengembangannya itu saya menjelaskan hanya 8 proses pengembangan. Jadi jika ada yang kurang paham dan kurang berkenan, saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan saya juga minta maaf, karena manusia juga gak luput kan, soalnya kan ini juga gak terlalu, saya juga sama-sama belajar, jadi ya maaf lah ya kalau ada kesalahan dalam saya berucap di saat menjelaskan. Nah, saya sudah menjelaskan mulai dari strategi pemasar, strategi customer relationship management, dan sampai ke proses pengembangan konsumen. Saya sudah menjelaskan itu. Bagi yang kurang, kalian bisa cari tahu yang lain. Oke? Sampai sini dulu ya di video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.